Halo Sobat LBH Pers, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semua melalui video belajar di kesempatan ini. Kali ini saya akan mengajak semua untuk mendiskusikan tentang paralegal pers, mulai dari definisi, sejarah kelahiran, hingga mekanisme kerjanya. Baiklah sobat semua, mari kita ikuti sajian kuliah selengkapnya berikut ini. Selamat mengikuti. Sobat LBH Pers, dalam sejarahnya istilah paralegal sudah ada sejak tahun 1968 di Amerika. Istilah ini dipopulerkan oleh American Bar Association, yaitu sebuah asosiasi pengacara sukarela Amerika dan mahasiswa yang belajar ilmu hukum. Di setiap negara memiliki definisi paralegal yang berbeda-beda. Di Inggris, United Kingdom's National Association of Licensed Paralegal atau Asosiasi Pengesahan Paralegal Inggris Raya mendefinisikan paralegal sebagai seorang yang dididik, dilatih untuk melakukan tugas yang dalam hal ini terkait masalah hukum, tetapi tidak memenuhi kualifikasi atau syarat untuk beracara sebagai pengacara atau advokat. Sementara di Amerika, American Bar Association mendefinisikan legal assistant atau asisten pengacara sebagai seorang yang memenuhi syarat pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja yang kecakapannya didayagunakan oleh seorang pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah, atau badan yang melakukan hukum substantif. Sejumlah tugas pengacara didelegasikan kepada paralegal dan bertanggung jawab secara hukum sebagai paralegal, serta hanya bekerja secara langsung kepada pengacara, namun tidak untuk beracara. Dari kedua pengertian di atas, secara umum dapat diartikan paralegal merupakan seorang asisten, baik bagi pengacara ataupun notaris, yang ditugaskan membantu dalam pemberian atau pembuatan saran-saran hukum kepada masyarakat, dan langsung bertanggung jawab kepada seorang legal, namun tidak dapat beracara atau mengesahkan suatu perbuatan atau upaya hukum. Lantas, bagaimana pengertian paralegal di Indonesia? Di Indonesia, istilah paralegal ditemukan berdasarkan kesamaan istilah dalam dunia kedokteran, yaitu paramedis, yakni seorang yang bukan dokter tetapi mengetahui tentang kedokteran. Demikian pula dengan paralegal, yaitu seorang yang bukan pengacara tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum. Merujuk pada pengertian tersebut, paralegal adalah seorang yang mempunyai keterampilan hukum, namun ia bukan seorang pengacara. Paralegal bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau pihak yang memiliki kemampuan hukum dalam mendayagunakan keterampilannya. Melalui pengertian tersebut, pekerjaan paralegal masih tidak keluar dari persoalan hukum. Raffinran memberikan pengertian mengenai paralegal yang lebih dititik beratkan pada tugas yang akan dilaksanakannya. Menurut pendapatnya, paralegal adalah seorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara atau formil, maupun hukum material, dan disertai dengan motivasi, sikap, serta keterampilan untuk: pertama, melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan atau disadvantaged people menyadari hak-haknya. Kedua, memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ketiga, membantu melakukan mediasi, rekonsiliasi bila terjadi perselisihan. Empat, melakukan penyelidikan awal terhadap kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara. Kelima, membantu pengacara dalam membuat pertanyaan-pertanyaan dalam gugatan atau pembelaan, mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan, dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Rumusan yang diutarakan Raffinran tersebut memang lebih menitik beratkan pada fungsi paralegal. Masih terkait definisi, Raffinran juga menyebut contoh-contoh pihak yang dapat menjadi paralegal, seperti pemuka masyarakat, pemuda desa, para pekerja sosial, utusan-utusan kelompok masyarakat yang dirugikan seperti kelompok masyarakat suku terasing, para pemimpin serikat buruh,
pekerja medis, guru-guru sekolah, misionaris, pengacara praktik, mahasiswa fakultas hukum, para sukarelawan, mahasiswa yang bekerja untuk masyarakat, pekerja pengembangan masyarakat, dan para aktivis organisasi-organisasi politik. Dari pengertian-pengertian di atas, maka seseorang dapat dikatakan sebagai paralegal jika yang bersangkutan 1. Bukan sarjana hukum. Dalam hal ini, seorang paralegal bisa seorang mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, buruh, petani, nelayan, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Kedua, ia mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan HAM. Pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan HAM bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi bantuan hukum. Ketiga, yang bersangkutan tentu wajib mempunyai keterampilan memadai. Keempat, ia juga memiliki kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuannya. Poin ini sekaligus menjadi pembeda apakah seorang bisa disebut paralegal atau bukan. Kelima, ia memiliki tujuan mewujudkan hak-hak asasi masyarakat miskin atau komunitas sejenis yang rentan. Poin kelima ini telah menjadi semacam pegangan dan etika bagi paralegal dalam bekerja. Setiap aktivitas paralegal harus ditujukan pada pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sobat LBH Pers, ada banyak dasar hukum secara implisit atau eksplisit yang mengakui peran-peran paralegal, baik hukum internasional hingga hukum nasional. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ketiga, Undang-Undang Advokat. Keempat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 yang mengakui atau melegalisasi penyelesaian sengketa di luar peradilan. Kelima, Surat Keputusan Kapolri Nomor 737 tahun 2005 tentang Polmas atau Perpolisian Masyarakat. Selanjutnya, keenam, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan industrial. Kedelapan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kesembilan, KUHP pasal 5 dan 6 tentang bantuan hukum. Kesepuluh, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dan yang ke-11, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sobat LBH Pers, kesemua produk tersebut secara implisit maupun eksplisit mengakui peranan paralegal dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Baiklah Sobat LBH Pers, kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai paralegal dalam video selanjutnya. Kita akan mendiskusikan tentang bagaimana mekanisme kerja paralegal dilaksanakan. Sampai jumpa.